Ramadan, Ramadan, Ramadan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah, untuk kali ini insyaallah akan saya bahas masalah yang berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa. Sedangkan perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama adalah masuknya ain ke dalam lubang yang menuju perut atau lubang yang menuju kepala. Kemudian yang kedua adalah al-hiknah. Hiknah itu memasukkan obat atau masukkan sesuatu ke dalam lubang dubur. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Yang keempat adalah wate atau jima atau berhubungan layaknya suami istri. Yang kelima adalah inzal atau keluar mani. Yang keenam adalah haid. Yang ketujuh adalah nifas, dan yang kedelapan adalah gila, yang kesembilan adalah murtad, dan batalnya puasa yang ke-10 adalah melahirkan. Namun yang ke-10 ini masih terjadi khilaf, ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan tidak. Namun insyaallah yang mu'tamad adalah yang membatalkan. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu batal-batalnya puasa. Yang pertama adalah masuknya ain atau benda ke dalam kepala atau ke dalam perut melalui lubang yang berada di anggota badan, misalkan mulut, telinga, hidung, dengan cara disengaja, aliman bitahrim, tahu bahwa hukumnya haram, mukhtaron, dan tidak terpaksa. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasya wa huwa shaimun fa akala au syariba falyatimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Artinya, barang siapa lupa bahwa dirinya berpuasa, lalu dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberikan makanan dan minuman kepadanya. Dari hadis ini bahwa makan dan minum yang tidak disengaja, maka hukum puasanya tetap sah. Jika tidak disengaja. Tetapi kalau disengaja, maka hukum puasanya tetap batal. Dan juga qayyidnya aliman bitahrim, tahu bahwa hukumnya haram. Dan yang ketiga, qayyid yang ketiga adalah mukhtaron, tidak terpaksa. Yang dimaksud aliman bitahrim ini, misalkan qaribun ahdi bil Islam, baru masuk Islam, atau nasya'ah ba'idun 'anil ulama, dia hidup di daerah yang memang jauh dari ulama. Misalkan para kiai, para ustadz, tokoh agama, memang di situ tidak ada tokoh agamanya, sehingga dia tidak tahu bahwa hal tersebut dapat membatalkan puasa, maka puasanya tetap sah. Adapun yang dimaksud ain di sini adalah benda-benda dunia, berbeda dengan ain benda-benda surga, itu memang tidak membatalkan puasa. Maka tidak membatalkan puasa, misalkan masuknya minyak ke dalam perut
Bagaimana masuknya minyak ke dalam perut itu melalui kulit. Maksudnya masuk ke dalam lubang pori-pori kulit. Maka tidak membatalkan puasa. Minyak apa saja, misalkan minyak telur, minyak goreng, minyak bensin atau dan sebagainya. Tapi masuknya melalui lubang pori-pori maka tidak membatalkan puasa. Dan juga tidak membatalkan puasa jika menghirup asap. Ya, karena asap ini tidak termasuk ain. Misalkan kemenyan, walaupun berbau harum. Berbeda halnya dengan asap rokok. Asap rokok ini dapat membatalkan puasa. Walaupun Imam Zayyadi pernah mengatakan pada fatwa yang pertama, beliau mengatakan bahwa asap rokok itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi pendapat beliau ini dicabut lagi karena beliau sudah tahu bahwa hakikatnya rokok itu adalah berupa ain dan dapat membekas pada si perokok. Sehingga pendapat yang kedua ini beliau mengatakan bahwa asap rokok itu dapat membatalkan puasa. Dan juga tidak membatalkan puasa masuknya debu ke dalam mulut atau hidung yang dikarenakan sulit untuk menghindar. Dan juga tidak membatalkan puasa masuknya binatang semisal lalat, nyamuk, dan lain-lain masuk melalui mulut ataupun hidung. Bahkan ketika misalkan ada seseorang yang membuka mulutnya ketika berpuasa, menganga, lalu ada binatang masuk ke dalam mulut, walaupun binatangnya banyak yang masuk, maka kata ulama tidak membatalkan puasa. Alasannya apa? Lihirzil istiros, karena sulit untuk menghindar. Bahkan kata ulama, ketika sudah binatang itu masuk ke dalam mulut, sudah tertelan, lalu dimuntahkan lagi, maka hukum puasanya batal karena disamakan dengan muntah. Kecuali memang kalau tidak dimuntahkan terjadi mudorot, terjadi membahayakan dirinya, maka boleh dimuntahkan, akan tetapi tetap membatalkan puasa dan tetap puasanya dikodok di lain hari. Dan juga tidak membatalkan puasa sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi yang bercampur dengan ludah dan tidak sengaja ditelan sehingga masuk ke dalam perut. Hal demikian itu dilakukan jika tidak mampu untuk meludahkannya atau mengeluarkannya. Akan tetapi jika masih mampu untuk mengeluarkannya, maka wajib mengeluarkannya. Jika tidak, maka puasanya tetap batal. Dan juga tidak membatalkan puasa adalah masuknya air kumur atau air menghirup air ke dalam hidung. Dilakukan ketika sedang berwudu. Karena di dalam wudu itu kita disunahkan berkumur atau menghirup air ke dalam hidung. Nah, jika dilakukan dalam keadaan puasa, ketika berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung itu, maka hukum puasanya tetap sah, asalkan dengan catatan tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan. Nah, kalau dilakukan dengan mubalaghah, berlebih-lebihan, mubalaghah itu ya sangat dilakukan dengan sangatlah, maka hukum puasanya tetap batal. Begitu juga tidak membatalkan puasa jika telinga kemasukan air di saat mandi karena tuntutan syara. Semisal mandi junub, mandi haid, mandi nifas, dan mandi yang disunahkan. Semisal mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat itu disunahkan, tapi harus dengan catatan harus niat sunnah. Kalau mandi Jumat tapi tidak niat, ya itu namanya bukan mandi sunnah. Mandi sunnah itu, mandi Jumat itu yang disunahkan adalah mandi yang diniatkan. Walaupun mandi sunnah, hukum puasanya tetap sah jika telinga kemasukan air. Tapi jika mandinya dengan cara menyelam dan memang terbiasa
kemasukan air telinganya, maka haram dan puasanya batal. Tetapi kalau mandi memang mandi menyelam itu kebiasaannya tidak masuk air ke dalam telinga, biasanya tidak masuk, maka puasanya tetap sah. Dan juga berbeda halnya dengan mandi biasa, mandi litabarut, mandi karena menyegarkan badan atau membersihkan badan. Maka ketika kemasukan air walaupun tidak disengaja, maka hukum puasanya tetap batal. Dan juga tidak membatalkan puasa adalah melakukan suntik. Jadi suntik itu tidak membatalkan puasa. Demikianlah penjelasan tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Namun penjelasan ini baru sebagian. Dan untuk sisanya insya Allah akan dijelaskan di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan